Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Galaxy A series Samsung yang akan saya review kali ini mungkin adalah salah satu A series terakhir yang memiliki fitur IP68 yang bisa bertahan di dalam air mencapai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Buat yang suka berenang sambil mau foto-foto, HP ini cocok banget nih buat kalian miliki. Karena Galaxy A series zaman sekarang malah ngilangin fitur IP68 yang sebenarnya menjadi kelebihan tersendiri. Selain itu, udah ada fitur NFC yang tentunya bakal kepake banget ke depannya nanti. Dan kalau dulu harus merogoh kocek sampai 5 juta buat dapetin HP ini, di tahun ini harga Galaxy A5 2017 ini udah pasti turun banget ya guys. Kita dapat yang kondisinya masih baru dan beneran masih segel gini cuma di harga 1,8 jutaan aja loh. Heran juga ya, ini HP keluaran tahun 2017 tapi kok masih ada stok barunya. Oke, kita unboxing dulu aja ya. Impresi awal waktu megang Samsung Galaxy A5 2017 ini tentunya berasa nostalgia banget. Kangen aja sih megang HP yang terasa cukup kompak untuk saat ini, dimana layar HP masa kini terasa makin besar aja ya. Build quality-nya terasa solid dan kokoh berkat material glass di kedua sisinya yang dibalut dengan frame aluminium. Nggak kayak HP A series terbaru sekarang yang terlihat ringan karena berbahan plastik di bagian back covernya. Sensor sidik jari juga diletakkan di bagian bawah yang memiliki kecepatan yang tidak terlalu cepat, namun tetap cukup akurat. Layar 5,2 inch-nya ini menggunakan panel Super AMOLED yang beresolusi Full HD 1080x1920 pixel. Masih pakai aspek rasio 16:9, namun sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 4. Pada awal perilisannya dulu masih menggunakan OS Android versi 6, namun update terakhir HP ini sudah bisa menikmati Android versi 8 dengan interface Samsung Experience 9.0. Saya cek juga menggunakan aplikasi Sensor Box, hanya ada satu sensor saja nih yang tidak terbaca di HP ini. Untuk kapasitas baterainya, Samsung Galaxy A5 2017 ini ditenagai baterai sebesar 3000 mAh yang support pengisian cepat 18 watt. Namun saat saya tes pakai seharian buat sosial media, YouTubean, sampai sesekali bermain game tetap masih tergolong awet dan tidak terlalu bocor untuk penurunan baterainya. Samsung Galaxy A5 2017 ini menggunakan chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 7880 Octa yang berfabrikasi 14 nanometer. Dipadukan dengan RAM 3GB LPDDR4X dan ROM 32GB yang masih menggunakan eMMC 5.1. Pengetesan menggunakan aplikasi Antutu versi 8 berhasil mencapai skor 100.000 lebih dikit. Lalu untuk pengetesan menggunakan Geekbench 5 menghasilkan skor 150 poin untuk single core dan skor 966 poin untuk multicore-nya. HP ini memang didesain bukan buat kebut-kebutan atau buat bermain game SD ya. Tapi karena penasaran gimana performanya dalam jalanin game SD, maka saya tes sekalian aja nih mainin beberapa game berikut ini. Game pertama saya tes bermain game PUBG Mobile. Settingan tertinggi cuma bisa di balance medium atau smooth medium, dan biar enak mainnya saya mainkan pada settingan smooth medium aja ya. Gameplaynya cukup smooth dan memang cenderung terasa lancar-lancar aja. Sedikit frame drop terasa saat merender player musuh, tapi overall masih playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 40 derajat dengan penurunan baterai sekitar 9%. Game kedua saya tes bermain game Arena of Valor. Untuk settingannya saya rubah ke rata kanan, namun sayangnya belum bisa mengaktifkan mode hack frame rate. Gameplaynya smooth dan jarang terjadi lag atau frame drop. Animasi grafisnya juga bisa ditampilkan dengan maksimal saat war dan saat skill tiap hero-nya diaktifkan. Suhu panas HP juga tidak begitu terasa mengganggu. Selama 30 menit bermain, suhu panas HP hanya naik 39 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 12%. Game yang terakhir saya tes bermain game Asphalt 9 Legends dan saya mainkan pada settingan tertinggi yaitu high quality. Tentu saja gameplaynya jadi terasa kurang smooth dan terasa lag saat mengeluarkan efek animasi NOS hingga bertabrakan dengan musuh. Serta untuk efek blur atau bokehnya belum bisa ditampilkan meski pakai settingan tertingginya. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 41 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 10%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan volume dan brightness di 50%, baterainya hanya berkurang sekitar 3%. Tapi semua tes barusan menggunakan koneksi WiFi loh ya. Oh iya, untuk suara speakernya juga terasa biasa aja nih, karena memang belum mendukung stereo speaker yang mulai populer di HP midrange saat ini. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian kameranya nih. Samsung Galaxy A5 2017 ini memiliki kamera utama bersensor 16 megapiksel yang berapertur f1.9 yang menggunakan lensa wide dan memiliki fitur autofocus.
Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri bersensor 16 megapiksel yang juga berapertur f1.9 dan menggunakan lensa wide. Untuk fitur pada kameranya ini tergolong standar dan memang masih terbatas. Namun meski hanya memiliki satu lensa utama saja, kualitas jepretannya tergolong masih oke dan cukup banget untuk kebutuhan masa kini. Bahkan kamera selfie-nya juga tetap bisa menghasilkan kamera foto bokeh yang alami dan tergolong bagus. Dan yang paling saya suka adalah kualitas foto makronya yang terasa detail banget. Biar nggak penasaran, berikut adalah beberapa contoh hasil foto dan videonya. Lalu apakah HP ini masih layak untuk dipakai di tahun 2021 ini? Kalau dapatnya kayak yang saya review ini jelas masih layak banget. Karena kita dapatnya beneran masih kayak baru dan bahkan segelnya juga masih belum terbuka. Tapi kalau kalian beli yang bekas tentu saja bakal sedikit gambling ya. Bisa dapat yang bagus tapi bisa juga dapat yang daya tahan baterainya udah menurun akibat pemakaian dalam waktu yang lama. Meski desainnya udah terlihat jadul, namun performa HP ini masih tergolong mantul. Untuk dijadikan HP daily driver yang kualitas jepretannya masih oke. Apalagi HP ini masih bisa diajak hujan-hujanan atau berenang. Buat yang tertarik untuk membeli HP bekas review ini, linknya sudah saya sertakan juga di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.